AHY dan SBY, hingga puncak kegagalan Demokrat. Meniru Mega, percuma. Penulis, Mukhlas Prima Wardani. Terlepas dari kasus korupsi, sebenarnya Demokrat adalah partai potensial yang diisi orang-orang potensial. Makanya tidak heran jika Max Supacua dalam salah satu wawancara pernah mengatakan bahwa pada awal-awal berdiri Partai Demokrat dianggap potensial hingga banyak kepala daerah atau orang-orang potensial yang siap bergabung karena dianggap akan memiliki karir cemerlang di dunia politik. Beberapa nama potensial yang mungkin kita kenal akrab sebut saja Anas Urbaningrum mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Pak D. Soekarwo Gubernur Jawa Timur 2 kali periode, Angelina Sondakh hingga nama yang terakhir santer karena pemecatan yakni Marzuki Ali. Kita buka pembahasan dengan Anas Urbaningrum. Siapa yang menyaksikan kapabilitas seorang Anas Urbaningrum? Dr. H. Anas Urbaningrum, SIP, MC. Lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 15 Juli tahun 1969, umur 51 tahun, adalah Ketua Presidium Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 15 September tahun 2013. Sebelumnya, dia adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari tanggal 23 Mei tahun 2010 hingga menyatakan berhenti pada tanggal 23 Februari tahun 2013. Pada kepengurusan DPP Partai Demokrat sebelumnya, Anas menjabat Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat. Anas juga sempat menjadi Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Ketua Umum. Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur V, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulung Agung dengan meraih suara terbanyak. Sejak terpilih menjadi ketua partai, dia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari tahun 2013. Bayangkan, Anas Urbaningrum bukan seorang Puan Maharani keturunan Soekarno. Bukan pula Tommy Soeharto atau AHY anak SBY, tetapi bisa meraih suara terbanyak di Jawa Timur daerah pemilihan V. Dia juga bisa menjadi ketua Partai Demokrat meskipun bukan dari terah keluarga politik. Terlepas dari kasus korupsi yang menimpanya, Anas Urbaningrum adalah salah satu orang potensial bagi Partai Demokrat dan bagi Indonesia secara umum jika kita khusus berbicara soal potensial politikus. Tak lupa ada juga Angelina Sondakh, dia adalah mantan Putri Indonesia hingga pada akhirnya masuk dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009 sampai pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Namun pada akhirnya dia tertangkap karena kasus suap Wisma Atlet Hambalang. Jadi sekali lagi saya cuma berbicara soal potensial politikus, terlepas dari kasus korupsi atau tidak. Nama terakhir yang paling santer mengisi media soal adalah Marzuki Ali, tak kalah potensial. Marzuki Ali juga seorang politikus potensial. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Marzuki Ali sendiri seorang lulusan Produk Manajemen dan Marketing Finance. Kalau Pak D. Soekarwo tidak usah saya jelaskan panjang lebar, karena menjabat 2 periode sebagai Gubernur Jawa Timur jelas bukan karir yang main-main meskipun kedua periode tersebut saya sendiri yang memiliki KTP Jawa Timur tidak mencoblos Pak D. Karwo. Para kadernya pernah menjabat Presiden 2 kali periode, menjabat Ketua DPR RI 2 kali periode, pernah menjadi pemenang pemilu legislatif pada periode 2009. Untuk ukuran partai baru tidak ada satupun partai yang mampu menandingi sepak terjang Partai Demokrat. PDIP sebenarnya partai lama dengan wajah baru setelah ditaklukkan Megawati, Golkar juga semuanya sudah tahu bukanlah sebuah partai baru. Gerindra yang merupakan partai baru dan dalam 2 kali pemilihan umum terakhir belum mampu menandingi kecermelangan apa yang sudah digapai Demokrat. Apalagi PAN dan PKB tentunya belum pernah mengalahkan Demokrat. Lantas ada apa dengan Demokrat? Mengapa partai penguasa dari Presiden dan DPR sekarang carut-marut tidak karuan? Mulai dari banyaknya kader yang masuk penjara,
isu kudeta internal Demokrat hingga yang terakhir pemecatan beberapa petinggi termasuk Marzuki Ali. Kira-kira apa faktornya? Menurut saya faktor SBY. Demokrat partai seumur jagung tidak pernah mau membangun fondasi. Maunya cuma berkuasa. Demokrat ingin meniru jejak Megawati dan PDIP tetapi gagal. Faktor utama, kemenangan pada tahun 2004 dan tahun 2009 murni karena faktor strategi marketing SBY. SBY mendesain sedemikian rupa dirinya seolah dialah sosok yang paling dibutuhkan Indonesia. Mulai dari pencitraan politikus ganteng berwibawa, tegas, karir militer hingga slogan partai katakan tidak pada korupsi dan masih banyak lainnya. Branding yang sedemikian kuat itu mampu mengubah arah pilihan politik orang Indonesia menjadi percaya pada SBY dan Demokrat. Apalagi PDIP dan Golkar masih tergolong partai Orde Baru, jadi kepercayaan masyarakat bisa begitu mudah kepada Demokrat karena antitesa dari Orde Baru. Tapi Demokrat terlalu membangun branding, lupa membangun kualitas produknya. Bongkar, jangan hanya bekukan 59 rekening FPI, telusuri aliran dananya. Penulis, Mora Sifudan. Selama ini banyak orang bertanya-tanya, termasuk saya, dari mana sih sumber dana FPI untuk melakukan semua kegiatan operasionalnya yang terhitung sangat aktif mulai dari kegiatan keagamaan, demo-demo, persekusi dan lain sebagainya termasuk pembelian lahan, katanya dari petani untuk membangun pesantren? Andaikan sumbangan dari umat, seberapa cukuplah sumbangan dari umat itu untuk semua kegiatan itu? Umat yang manakah yang dimaksudkan? Apakah mungkin ada bohir atau penyandang dana operasional khususnya aksi demo-demo di berbagai kesempatan? Bila kita kilas balik sejenak ke masa demo Ahok si penista, kita tahu bahwa demo besar-besaran berkali-kali terjadi. Itu pasti makan biaya banyak. Belum terhitung biaya demo setiap kali ada sidang peradilan Ahok. Belum lagi demo-demo penolakan gubernur kafir sebelum kasus Ahok. Berapa banyak dana dibutuhkan untuk itu? Katakanlah setiap demo mengerahkan 100 orang, terlalu sedikit, dengan estimasi harga nasi bungkus Rp10 sudah Rp1.000.000. Ditambah biaya sewa mobil komando per hari sekitar Rp3.000.000. Belum lagi bayaran untuk koordinator lapangan dan para penggembira. Kalau dihitung-hitung, setiap demo dengan pendemo minimalis, habis biaya puluhan juta. Berapa kali FPI demo tolak gubernur kafir? Berapa kali demo penjarakan penista agama? Berapa kali demo pengadilan Ahok? Ah sudahlah, mules perut menghitungnya. Nah, ternyata FPI punya banyak rekening. Ada 59 rekening yang sudah dibekukan PPATK untuk kepentingan analisis. Bukan hanya rekening FPI, tetapi juga yang terafiliasinya dengannya. PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya. Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, Kumparan.com. Ini negeri ngeri sedap. 59 rekening FPI dan afiliasinya tentu akan menjadi celah penegak hukum untuk menelusuri dari mana sumber dana FPI dan kemana saja dana itu digunakan. Apakah memang benar-benar dana dari umat atau dari penyandang dana atau pemesan aksi atau dari sumber iuran anggota? Apakah dana itu digunakan demi kepentingan yang seharusnya atau sesuatu yang lain yang sifatnya terlarang seperti mendanai teroris? Urgensi penelusuran aliran dana FPI ini sangat krusial. Terlalu banyak pertanyaan dan kecurigaan publik terhadap ormas satu ini. Jangan-jangan kecurigaan publik selama ini hanya pandangan negatif saja. Atau jangan-jangan kecurigaan publik benar adanya. Mengingat puluhan anggota FPI jadi teroris, bisa jadi mendanai itu. Dukungan FPI terhadap ISIS bisa jadi bukan hanya dukungan moral ideologi tetapi juga dana. Maka jangan berhenti hanya dibekukan, tetapi ditelusuri dan dianalisis secara teliti. Tidak ada salahnya, toh kalau tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, nama FPI jadi bersih.
Kalau ditemukan sesuatu yang melanggar hukum, ya tinggal serok saja para pengurusnya. Adili di pengadilan. Selesai perkara. Memang sih terlalu muluk publik menanti akan mendengar terungkapnya bohir FPI, kalau ada. Terlalu cerdik dan tersembunyi cara-cara bohir untuk menutupi dosa-dosa mereka. Publik hanya bisa berharap penegak hukum di negeri ini tidak kalah jitunya dari para bohir jahat itu. Apakah itu Cendana, Cikeas, Caplin, Kertanegara atau yang lain. Tetapi apapun hasilnya, publik sangat menunggu hasil dari penelusuran itu. Entah hasilnya memuaskan atau tidak, publik akan siap mendengarkan. Yang penting jangan biarkan publik menunggu terlalu lama. Publik haus akan pembongkaran kasus. Untuk awal ini publik pantas mengapresiasi ketegasan PPATK mengambil langkah sesuai amanat UU. Mereka sudah menjalankan tugas sejauh ini. Mengingat selama ini ormas tersebut terkenal ditakuti. Pasti sudah ada yang gemetaran ini. Ex-FPI beberapa hari lalu sudah menuduh pemerintah cepat kalau soal urusan. Meski mereka mengaku hanya satu rekening berisi puluhan juta saja yang dibekukan. Kalau ternyata ada sampai 59 rekening, itu sama saja menghabisi mereka. Mau ubah nama, dana sudah tak punya. Mau apa-apa juga tak bisa. Belum lagi terancam terbongkar semuanya, seperti terasa di neraka. Perih, sakit dan pilu, Pak D. Salam dari rakyat jelata. Bekukan 59 rekening FPI, PPATK curigai hasil tindak pidana. Pemerintah telah menetapkan Front Pembela Islam, FPI, sebagai ormas terlarang pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama, SKB. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Terkait hal itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, sejauh ini sudah membekukan sekitar 59 rekening FPI beserta afiliasinya.